Recording in progress. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera diberkati Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan satu sharing firman Tuhan tentang warisan ya. Saya akan sering bertanya kepada Bapak Ibu ayatnya di mana gitu ya, karena akan saya kasih clue sedikit. Kita perlu tahu bahwa warisan ini seringkali menjadi sebuah konflik di dalam sebuah keluarga. Kalau Anda orang yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Anda yang aktif nanti akan dapat hadiah ya. Apa sih yang paling berharga dalam sebuah keluarga? Bisa waktu, bisa uang, bisa juga pelayanan, bisa juga keharmonisan, bisa juga masalah di dalam keluarga ini akan banyak. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, tentang warisan, ini bisa terjadi juga bagi orang yang percaya dan semua orang. Terkadang masalah warisan, di sini saya konteksnya warisan rumah ya, harusnya menjadi berkat, bukan menjadi sumber perpecahan antara saudara. Jadi Alkitab itu ngasih petunjuk kepada kita untuk bisa membagikan warisan dengan baik, menerima warisan dengan baik, dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menghindari konflik dan menjaga keutuhan kasih di antara keluarga. Ini ada sebuah cerita. Ini ada seorang nenek, saya sebut N ya. Nenek ini punya profesi dia jualan bubur. Dia punya rumahnya mungkin sudah kuno ya, sudah lama gitu ya. Tapi mereka semua dulu tinggal di rumah ini. Setelah mereka sudah dewasa, mereka pindah ke rumahnya masing-masing, si nenek ini tinggal sendirian. Nah, si nenek ini punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Anak yang pertama, seorang pria, dia punya seorang istri dan putri yang cantik, punya pekerjaan yang bagus, rumahnya juga bagus. Dia suka memberi kepada si nenek, tetapi dia nggak punya banyak waktu untuk si nenek. Sehingga timbul konflik, kamu cuma ngasih uang tok, tapi nggak pernah datang. Nah, si kakak yang pertama ini bilang kepada anak yang adiknya, kamu cuma punya waktu tapi nggak pernah ngasih. Nah, anak yang pertama tadi orang yang sukses. Anak yang kedua ini seorang single parent. Dia punya 1 orang anak menjelang remaja. Dia bekerja sebagai karyawan sehingga dia masih bisa mencari uang, tetapi punya keterbatasan waktu juga. Dan anaknya yang ketiga ini seorang pengangguran. Dia punya hutang banyak karena pinjaman online, nggak dibayar, bunga berbunga, dan harian, sehingga bisa mencekik. Bisa jadi karena judi online. Judi online ini bisa membuat orang itu terikat, bisa membuat orang itu tertekan juga karena uangnya habis. Sehingga anak yang ketiga ini, kalau ada masalah, selalu ke ibunya, minta uang sama ibunya. Padahal dia sudah besar. Dia sesekali mencuri uang ibunya. Tedeng aling-aling datang ke rumah ibunya, betulin sesuatu, tapi dia mencuri uangnya. Terjadilah konflik di antara keluarga ini. Karena ini iri sama ini iri sama ini juga iri sama ini. Nah, sedangkan si ibunya ini punya seorang remaja yang tidak mau sekolah, tapi dia cuma maunya main game. Dia berharap satu kali jadi sultan gamer. Ternyata apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata dia seorang pengangguran. Saya sebut si cucu gitu ya. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka perihal konflik ini bisa dihindari dengan cara punya komunikasi yang baik di antara satu yang dengan yang lain. Nah, setiap minggu mereka berkumpul, seminggu sekali mereka berkumpul, mereka makan bersama, bergembira. Ini perlu kita tiru juga sebagai orang beriman. Jangan sampai kita cuma rajin bekerja, rajin pelayanan, tetapi kita mengabaikan orang tua. Satu kali mereka berkumpul pergi ke satu tempat.
saat mereka pergi ke satu tempat, si nenek ini jatuh. Dibawalah ke rumah sakit. Pria jatuhnya nggak ada masalah. Untuk biaya, dibiayai sama si anak pertama. Tapi dia nggak punya waktu. Aku harus segera jemput anakku, dan lain sebagainya. Maka si anak kedua ini yang harus menjaga si neneknya ini di rumah sakit. Semua biaya dibiayai sama si ini. Terjadi iri, konflik. Karena kamu, nah seperti itulah. Yang ini cuma punya waktu, yang ini cuma punya uang, nggak punya waktu. Kemudian saat di rumah sakit, untuk pria jatuhnya nggak masalah. Cuma lecet-lecet, tetapi ditemukan bahwa si nenek ini mengidap kanker. Dan waktunya nenek hanya, nah saat usia nenek tinggal 1 tahun, kemudian yang merawatkan si ini sudah tidak bisa diharapkan. Tadi kan judol, pinjol, kadang juga karena masalah keuangan itu benjol, belanja online. Belanja online itu artinya gini, dia kepengen sesuatu, kepengen ya, bukan kebutuhan, beli, pakai kartu kredit, bayar minimum, kemudian akhirnya dia terikat hutang, karena kartu kredit itu hutangnya harian, dan digulung, compounding, digulung jadi hutang sekarang, ditambahkan dengan bunga, ditambahkan lagi dengan bunga, ditambahkan jadi mencekik. Jadi hati-hati dalam mengatur keuangan, kita perlu perencanaan keuangan gitu ya, untuk kalau keluarga muda juga perlu ngatur itu. Akhirnya diketahui bahwa si anak-anak ini tahu bahwa si nenek ini punya sakit kanker. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu. Ya, supaya si nenek tidak cepat sakit gitu ya. Nah, singkat cerita si ibu ini yang mengantarkan nenek ke dokter. Karena dia juga harus bekerja, maka dia ngutus ini, si cucu ini tadi yang gamer online, dia mengharapkan sebagai sultan game yang pengangguran untuk jaga. Dia mau, Ma, tapi aku bayar ono ya, aku kasih ono uang ya. Ya cuma si ibunya cuma bisa ngelus dodok gitu kan. Tapi dia mau rawat neneknya karena dia menginginkan untuk bisa mendapatkan warisan rumah. Dia mengharapkan warisan rumah ini ke sini. Tidak bisa. Karena warisan rumah ini harusnya, rumah ini kalau memang si nenek itu tidak ada, harus menjadi milik anak pertama, harus milik jadi anak kedua, harus jadi milik anak ketiga. Cucu nggak bisa, kecuali si anak yang kedua ini tutup usia baru ini. Ada wasiat, ada juga hibah. Hibah diberikan saat dia masih hidup, kalau wasiat diberikan saat dia sudah meninggal. Tapi akhirnya nenek itu tahu bahwa si cucu ini dia mengharapkan warisan. Nenek nggak suka. Akhirnya nenek belikan baju si pengangguran ini, si cucunya. Nah, ini ada baju, kamu kerja supaya kamu dapat uang banyak. Padahal dia mau ngusir karena dia tahu si cucu ini kepingin jual rumahnya. Nah, akhirnya si nenek ini dilakukan kemoterapi dan si cucunya akhirnya bilang bahwa nenek punya waktu tinggal 1 tahun. Nah, setelah diberitahu kondisinya makin lama cepat turunnya. Setelah menjalani kemoterapi ternyata tidak sembuh. Tidak ada pengobatan lain. Kankernya semakin ganas dan harus dirawat di rumah. Nah, setelah dilakukan dirawat di rumah, tentu saja dengan kesakitan, tentu saja rambutnya brodol, terlepas apa bahasa Indonesia brodol, lepas semua rambutnya, sehingga dia mengalami sakit. Saat dia mengalami sakit, dia kepingin pulang ke surga, tidak kuat. Dia kepingin ketemu orang tuanya yang sudah meninggal, dia kepingin ketemu suaminya yang sudah meninggal. Nah, si nenek makin lama makin lemah. Nah, pada saat dia di rumah sakit, dirobati, si anak pertama ini bilang, mana suratnya rumah? Tanya kepada anak yang kedua. Dia bilang, si anak kedua bilang, oh suratnya di lemari. Padahal si nenek ini bilang sama si anak kedua, rumah ini diberikan sama si orang yang nggak bisa kerja ini, yang menyakiti hati si nenek. Tentu saja si anak ini bertanya dan akhirnya tidak menemukan surat itu. Dengan segera, karena dia punya utang yang banyak, rumah si nenek dijual. Sehingga kalau rumahnya si nenek ini dijual, rumahnya tidak ada. Apa yang dilakukan sama si anak ketiga? Ditaruh di panti. Pria taruh
di panti, kita tidak perlu ngejudge anaknya, oh kamu anak nggak berbakti, oh kamu anak yang tidak bagus, anak yang membuang orang, tidak perlu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dulu waktu saya ngerawat orang tua saya juga sempat untuk berpikir tak taruh di panti saja. Kenapa? Di sana makanan ada, kemudian perawatan ada, dokter ada, komunitas ada, ke gereja ada, senam ada, seminar ada. Kenapa? Karena saat saya mau cari suster yang bagus dengan harga yang reasonable itu sulit. Saat susternya izin, kebetulan saya nggak bisa jaga, saya nyari orang sulit, nyari keponaan sulit. Saya minta tolong anak saya jaga. Saat anak saya juga kuliah atau pelayanan gitu ya, saya cari keponaan nggak bisa, sulit. Akhirnya saya mau memutuskan ke panti. Puji syukur kok dapat suster yang baik. Nah, untuk merawat seorang ibu, kalau kita itu sudah tidak jijik sama bau pesing, permisi bicara dengan bau kotoran, atau tidak jijik untuk memandikan, kita sudah berhasil. Kalau kita belum berhasil, itu belum, kalau kita masih jijik, kita belum berhasil merawat orang tua. Seorang ibu bisa merawat 3 anak, tapi 3 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu. Nah, saat si nenek mulai lemah, kan rumahnya diberikan si ini, kemudian ditaruh di panti. Kemudian si cucunya ini tahu, si anak pertama marah sama si nenek. Ini juga awal muranya marah. Kenapa? Karena tahu rumahnya diberikan sama si orang yang nggak bisa kerja ini. Padahal masuk akal sih, mudah mana ganti rumah ini saat orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal? Jawabannya lebih mudah saat hidup. Tetapi kalau sudah tutup usia relatif lebih sulit, tapi masih bisa gitu ya. Untuk teman-teman yang masih ngerawat orang tua, sabar ya, semangat ya. Untuk teman-teman yang sakit, cepat sembuh ya. Untuk teman-teman yang sehat, tetap jaga kesehatan. Kemudian si cucunya tahu kalau si nenek ditaruh di panti, akhirnya dia langsung kunjungi, dan dia hari itu juga, sehari dia si anak pertama ini naruh si nenek ke panti, dia berkata sama si nenek, karena hampir waktu setahun itu ada bonding, ada relationship, ada chemistry antara anak sama orang tua. Meskipun dia tahu motivasinya tidak betul, tapi tetap ada hubungan yang baik. Karena si nenek senang, dia ada yang nemenin. Nah, saat ibunya ini ditinggal sama si anaknya, ibunya tahu. Anak yang nomor 2 ini tahu, oh kayak gini tolek ditinggal anak gitu ya. Nah, setelah hutangnya si dia beres, terjadi konflik, akhirnya si nenek tambah lama tambah usia. Nah, saat si nenek tambah usia, si anak ini diberitahu sama si cucu bahwa si nenek berdoa buat dia supaya kaya, supaya sehat, karena dia sering sakit-sakitan. Ternyata betul, dia akhirnya bisa jadi kaya. Akhirnya dia mau datang ke nenek waktu nenek sudah terbaring sakit, sudah dipasang sonde, dia datang kepada nenek, saya mohon maaf ya, karena nggak punya banyak waktu. Nenek cuma bisa nangis. Si cucu ini juga sempat diberitahu sama si nenek, Cuk, maaf ya, karena aku sudah memberikan warisan kepada ini, bukan ke kamu. Si cucu ini tidak mempermasalahkan karena sudah ada bonding yang bagus. Nah, kalau kita tahu ada hubungan yang baik ini, sesuai dengan diagnosa dokter, akhirnya dia betul tutup usia setahun persis. Kemudian satu kali si cucu ini ditelepon sama bank bahwa si nenek ini sejak dia masih kecil ditabungkan uang dan terkumpul sejumlah uang untuk membiayai pemakaman di tempat yang sesuai keinginan nenek, tempat yang mewah. Pertanyaanku, kenapa kok enggak anak yang pertama yang membiayai yang punya uang tadi? Nah, kalau kita tahu tentang warisan, kita rencanakan dengan bijaksana dan adil. Coba Anda cari ya Roma berapa, kita diajak janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Sekali lagi ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Utamakan kasih di dalam perjanjian baru juga, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Ayo kita buang dusta di antara keluarga, apalagi keluarga dekat. Apakah orang beriman terbebas dari masalah warisan? Konflik ini tetap ada. Cuma saya melihat, oh penyelesaiannya lebih cepat ya. Konflik di antara mereka itu lebih cepat terselesaikan. Ada orang beriman juga yang konfliknya berlarut-larut. Kita buang dusta karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita ada sesama anggota. Ayatnya di Efesus berapa? Yang Anda tidak keberatan, silakan tulis di kolom chat ya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada lain. Karena kita ini ada sesama anggota. Kalau bicara jujur itu kunci. Jadi perasaan tidak nyaman, ketidakpastian, kita ungkapkan dengan kasih. Kita sampaikan prinsipnya di dalam Yakobus, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Dalam setiap perbedaan pendapat itu penting untuk mencari solusi yang terbaik, yang membawa damai solusinya. Kepada semua orang bukan hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Kita diajarkan dalam Filipi juga, janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dengan kita dengarkan lebih dulu, kita tahu sudut pandangnya satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menghindari pertengkaran tidak perlu. Doa itu kunci untuk mendapatkan damai dalam keluarga. Filipi 4 ayat berapa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mari kita ciptakan hubungan yang baik di antara keluarga. Jangan sampai keluarga itu mencari kebahagiaan di luar rumah. Ada seorang yang sering setiap hari ke mall karena di rumahnya seperti neraka. Ada orang yang rajin pelayanan karena dia tidak kerasan di rumah. Ayo kita ciptakan. Jangan mau kita dipecah belahkan oleh orang, oleh saudara, oleh siapapun juga, bahkan oleh iblis. Carilah kerajaan surga. Seperti anak pertama nyari rumah, anak cucu juga nyari rumah, merebutkan warisan surgawi, warisan yang kekal. Perihal tentang warisan sejati, saudara ingatlah bahwa yang paling berharga bukan harta ini, bukan rumah ini tadi, bukan hanya ini. Ini penting, tapi bukan hanya ini, tetapi surgawi. Kasih, iman, kedamaian itu kita tanamkan di dalam keluarga. Kemarin KPBB tanggal 20 sore saya tanya sama seorang ibu, tante, gimana sih tante bisa beribadah kepada Tuhan, anaknya bisa beribadah kepada Tuhan, cucunya bisa beribadah Tuhan, dan mereka melayani. Dia bilang, itu semua karena anugerah Tuhan. Selain anugerah Tuhan, apa? Saya tanya kepada ibu. Kemarin sore, minggu sore kemarin. Ini penting, kerajaan surga juga penting. Bahwa warisan rohani ini juga kita perlu berikan kepada orang yang dipercayakan kepada kita. Yang saya lakukan, nah, kamu mau enggak ya, anak sekolah minggu maksudnya, mau enggak ya, satu kali gantiin om, bicara di sini, belum berani om, tapi kalau kamu bagian pelayanan persembahan mau enggak? Mau. Kalau kamu bagian asyik mau enggak? Nyambut, aku senang loh kamu datang, minggu depan datang lagi ya, ayo kita menikmati ibadah Tuhan. Kemudian dia diajari untuk bersaksi. Setiap minggu mereka diajari bersaksi. Supaya regenerasi ini bukan cuma kita saja yang bisa berkhotbah atau memimpin pujian atau melakukan, tapi generasi selanjutnya tidak. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, kita bisa menghindari konflik, menjaga keharmonisan anak orang tua dengan menantu, menantu dengan ipar, dan semua saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, semangat selalu, jaga kesehatan, yang sakit cepat sembuh, Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke Yansin. Terima kasih. Recording stopped. Tuhan, mari kita satukan hati.